Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena banyaknya inbox atau komentar di channel ini, bagaimana cara mengatasi burung terucukan yang makan ekornya, maka video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana cara mengatasi burung terucukan yang makan ekornya. Jadi teman-teman harus diketahui bahwa sebenarnya burung yang makan ekornya itu bukan dimakan teman-teman ya, tapi itu suatu pelampiasan karena sesuatu yang terjadi pada tubuhnya. Nah, kita menyebutnya itu sebagai cia ekor. Jadi ekornya dicabut, dirusak, yang disebabkan karena naiknya suhu tubuh dalam tubuhnya ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya burung yang cia ekor itu, burung apapun teman-teman ya, yang dalam hal ini burung terucukan yang cia ekor, itu disebabkan karena faktor birahi yang terlalu tinggi. Nah, untuk itu penanganannya diusahakan bagaimana cara kita menurunkan birahinya. Di samping itu, faktor emosi juga bisa mendukung terhadap terjadinya cia ekor. Makanya kalau bisa kedua-duanya atau teman-teman bisa mencermati ya, apakah ini karena faktor emosi atau karena birahi. Tapi yang paling sering itu karena tingginya birahi. Maka dari itu teman-teman harus bisa menangani bagaimana cara menurunkan birahinya. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengurangi frekuensi dan durasi jemur. Jika misalnya teman-teman menjemur burung terucukan sampai siang, dari pagi sampai siang ya, dan setiap hari, coba frekuensinya dan durasinya itu dikurangi teman-teman. Misalnya pagi hari sampai jam 9 saja, dilakukan 2 kali seminggu apa 3 kali seminggu. Nah, ini bisa mengurangi tingkat birahi dari burung terucukan. Nah, yang kedua teman-teman harus bisa mengurangi asupan EF. EF yang saya maksud di sini bisa berupa jangkrik, kroto, ulat Hongkong maupun ulat kandang. Nah, teman-teman perhatikan dengan seksama. Kira-kira terucukan teman-teman itu mulai menggigit ekornya itu sejak kapan? Sejak diberikan EF mana? Jangkrik, ulat Hongkong, atau kroto? Nah, ketika teman-teman sudah paham, mengenali dengan seksama, setelah makan kroto misalnya, coba hentikan pemberian kroto sementara waktu. Atau ulat Hongkong misalnya, coba kurangi ulat Hongkongnya, baik dari pemberian maupun dari jumlahnya. Atau kalau dari faktor jangkriknya yang kebanyakan misalnya ya, coba dikurangi. Nah, sebenarnya yang tahu adalah teman-teman sendiri. Karenanya teman-teman harus bisa mencermati kira-kira EF mana yang bisa menyebabkan over birahi. Cermati dengan seksama, karena teori seperti apapun kalau teman-teman tak bisa mencermati itu tidak bisa teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman ya, yang kedua adalah coba mandi malam atau mandi siang tapi sering. Misal mandi siang itu 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Atau kalau mandi malam misalnya habis maghrib sampai habis isya. Jangan terlalu malam teman-teman ya. Cukup dari jam 6 sampai jam 8 saja kalau mau memandikan. Tetapi ingat teman-teman, kalau musim hujan seperti sekarang, kalau hujan jangan dimandikan terlalu basah. Atau jika teman-teman khawatir, tidak usah dimandikan malam saja, lakukan di siang hari tetapi sering. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jika ketiga hal ini sudah dilakukan tetapi terucuk kok masih cia ekor, kemungkinan begini teman-teman, saya pernah menghadapi, tapi kasusnya di cendet. Saya pernah menangani cendet itu, cia ekornya bukan karena ketiga faktor tadi. Cendet ini
over birahinya atau C ekornya itu bukan karena beberapa faktor yang telah kita bahas tadi. Tapi apa? Kayaknya ini faktor hormonal, teman-teman. Makanya sudah berbagai cara dilakukan, birahinya sudah tidak begitu tinggi, tetapi tetap saja burung cedit yang saya rawat itu tetap makan ekornya, C ekor. Nah, disinyalir saya itu konsultasi dengan dokter hewan, kemungkinan ini faktor hormonal. Makanya kalau teman-teman punya terucuk yang C ekor, coba dilakukan dengan tip-tip yang saya berikan tadi. Kalau misalnya tidak sembuh juga, besar kemungkinan itu adalah faktor lain, teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.